Kisah binatang, singa pengecut. Jauh di dalam hutan, pernah hidup seekor singa besar dengan cakar tajam dan taring mengerikan. Tetapi meskipun penampilannya sengit, singa bernama Gentile itu bahkan tidak mampu menakuti lalat sederhana. Dan itu sangat bagus dan lembut bahwa kelinci dan burung bermain-main tanpa rasa takut. Kisah singa kita bukan sembarang kisah. Ketika bangau membawanya terbang ke dunia, Gentilio adalah bola rambut yang sangat kecil. Dan karena bangau itu berada di belakang dalam pengiriman, ia mencampurkan singa kecil dengan 7 anak domba dengan ukuran yang sama. Dan ia pergi ke kawanan domba untuk mengirim yang baru, bayi. Melihat dia mendekat, domba-domba berkumpul dengan gugup dan ketika dia akhirnya menyentuh distribusi, masing-masing berhasil mengambil anak yang cantik, kecuali untuk domba bibi, yang ketika melihat Gentilio untuk pertama kalinya, jatuh cinta dengan singa kecil dan memutuskan untuk meningkatkannya dan melindunginya dengan banyak cinta dan kasih sayang. Ketika bangau itu menyadari kesalahannya, sudah terlambat. Aku salah dan aku harus mengembalikan singa ke ibu kandungnya. Mencoba menjelaskan bangau itu sementara bibi menekankan singa itu ke dadanya. Ketika akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak dapat meyakinkan domba-domba itu, bangau itu menggerutu sambil berkata, "Oke, tetap bersamanya dan beruntung." Tetapi kenyataannya adalah bahwa Gentilio tidak memiliki masa kecil yang mudah. Terlepas dari kasih sayang ibunya, singa tidak bisa tidak memperhatikan bahwa itu sangat berbeda dari domba-domba kecil lainnya. Dengan berlalunya waktu, gigi besar tumbuh, cakar runcing dan ekor berbulu panjang. Seolah-olah itu tidak cukup, Gentilio tidak pernah belajar untuk melompat seperti teman-temannya yang lain. Juga tidak tahu bagaimana cara menabrak atau meniup, yang merupakan suara yang dipancarkan oleh domba-domba. Mereka mengolok-olok singa malang yang sepanjang hari menangis dan menangis, kecuali ketika ibunya menghibur dan memeluknya. Suatu hari, Gentilio pergi ke danau untuk minum air, dan karena dia belum pernah melihat bayangannya, dia terkejut melihat bahwa itu tidak terlihat seperti domba yang tinggal bersamanya. Hidungnya lebar dan disertai kumis panjang, bulunya kuning, dan telinganya tidak runcing, melainkan bulat dan besar. Aku punya hidung lebar karena aku selalu takut, aku kuning karena aku menghabiskan seluruh waktuku dengan sedih, dan yang terpenting, telingaku bulat karena aku menangis. Aku adalah domba jantan yang paling jelek di dunia, ulang si Isak Gentilio yang terisak-terisak, tidak tahu bahwa dia bukan domba, tetapi singa yang cantik dan kuat. Seluruh sore dihabiskan oleh orang-orang non-Yahudi bersandar pada pantulan danau, meratapi penampilannya yang mengerikan. Namun, pada akhir sore, singa mendengar beberapa tangisan putus asa di kejauhan, itu adalah domba. Serigala mengerikan menguntit mereka untuk memakannya, dan ketika Gentilio tiba di tempat itu, dia bisa melihat bahwa serigala mengejar tidak lebih dan tidak kurang dari ibunya yang tercinta bibi. Domba-domba berlari ke semua arah ketakutan yang mati, tetapi orang bukan Yahudi tidak tahu harus berbuat apa. Serigala lebih dekat dan lebih dekat untuk menangkap bibi dan ketika dia hendak menelannya, Gentilio merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Rasa takut telah berubah menjadi amarah, dan tanpa menyadarinya, dia telah mencungkil cakarnya yang besar dan bertaring saat dia meraung dengan semua kekuatan paru-parunya. Begitu besar aumannya sehingga semua domba tetap tak bergerak, dan tentu saja, serigala juga berhenti merenung dengan takjub pada orang-orang bukan Yahudi. Tanpa berpikir dua kali, serigala dikirim untuk berlari dengan kecepatan penuh,
melarikan diri dari tempat yang tidak pernah kembali. Dan itulah bagaimana domba bisa selamat dan dihormati sejak hari itu. Bangsawan non-Yahudi, meskipun ia masih bermain dengan burung dan para kelinci, mereka tidak pernah bisa mengejeknya lagi.